Dan ini masih merupakan pengharapan bagi kita, saudara-saudara. Makanya dikatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibarat berharap kelak kita akan menikmati kehidupan surgawi. Siapa yang tidak mau di antara kita masuk surga? Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat dasar dari pengharapan itu tidak lain. Adalah keyakinan, adalah iman, adalah kepercayaan dan ketaatan kita kepada yang memperkenankan kita untuk masuk kota surgawi itu. Siapa yang akan memperkenankan kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Demikian juga dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam hal ini adalah Tuhan yang memang setiap kita tidak mampu untuk menjangkau Dia. Dia adalah Tuhan, Dia yang kita tidak mampu lihat. Tetapi karya-karyanya sangat meyakinkan kita bahwa ada Allah. Ada Allah yang menjanjikan kota surgawi bagi kita. Ini penting, saudara-saudara. Ini prinsip bagi kita. Allah yang mana yang menjanjikan itu? Saudara-saudara, di hari kedua firman Tuhan juga diberitakan tentang kepergian Allah untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, lewat ciptaannya, lewat berbagai apa yang kita lihat di hadapan kita, nyata kekuasaan, nyata otoritas Allah, bahwa itulah karya-karyanya, bahwa melalui itulah kita mengenal Dia. Tetapi juga saudara-saudara, penyataan Allah itu kita kenal di dalam Yesus Kristus. Jadi jelas bagi kita, saudara-saudara. Sehingga jangan kita hidup dalam segala ketidaktahuan, ketidakpercayaan yang hanya akan menimbulkan kekecewaan, yang hanya akan menimbulkan kebimbangan. Dan kita tiada arah tujuan kehidupan itu. Sebagaimana dalam pembacaan kita juga mengatakan pada ayatnya yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada keterikatan, ada korelasi keyakinan percaya kepada Allah, keyakinan kita akan Yesus yang menjanjikan kota yang mulia. Kita harus hidup dalam percaya, dalam ketaatan kepada.
agar kelak kita memperoleh upah dari keyakinan dan percaya kita itu. Nah, saudara-saudara, melalui pembacaan ini juga menjelaskan tentang iman melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh orang percaya. Di sana dikatakan mulai dari penciptaan Allah diyakinkan bahwa semuanya itu karya Allah, menandakan bahwa memang ada awal segala sesuatu. Di sini kita mengerti, saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejak mulanya bekerja untuk kita. Sejak dunia diciptakan, Allah bekerja untuk kita. Allah menciptakan segala sesuatunya untuk kita. Bahkan sampai akhir kehidupan, Allah menciptakan tempat bagi kita. Sempurnalah pekerjaan Allah. Dan Allah yang kita kenal di dalam Kristus itu, Dialah yang menjanjikan akan kehidupan itu. Dan pada kesempatan ini, saudara-saudara, sangat jelas dari kesaksian firman Allah. Dan ternyata melalui firman ini hendak menjelaskan kota yang hendak kita tuju. Dan itulah juga yang hendak dituju oleh orang tua kekasih kita, yang dengan hormat saya sebutkan namanya almarhum Martinus Tato Siampa. Karena dia adalah orang percaya. Karena dia adalah orang yang mati di dalam Kristus. Dia yang telah meyakini akan janji Tuhan, yang kelak pun itu akan dinikmatinya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, adakah kita meyakini dari semuanya itu? Adakah kita melihat mendasari segala sesuatunya dalam iman percaya kepada Dia? Ini yang harus kita kerjakan. Jangan pikir tokoh-tokoh iman yang diceritakan dalam firman ini adalah orang yang bebas dari dosa. Tetapi mereka juga adalah manusia biasa. Mereka juga diliputi oleh berbagai beban, pergumulan, bahkan dosa melilit keberadaan kehidupan mereka sebagaimana kita manusia biasa. Tetapi Allah memperkenankan karena iman mereka. Dalam berbagai pemberitaan Rasul Paulus dikatakan karena iman kamu diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu prinsip bagi kita. Karena ada begitu banyak kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang kita jumpai. Ada banyak pengaruh dan nilai-nilai yang seringkali menggiring kita untuk mengaburkan keyakinan pasti kita kepada Kristus. Akhirnya kadang-kala kita terganjal dalam perjalanan dan memahami prinsip iman ini yang kadang-kala sepihak. Kalau tidak salah dalam kata-kata sambutan yang lalu, saya juga teringat dan terusik. Dikatakan semoga arwah beliau di sisi Allah. Ini prinsip Bapak Ibu. Tetapi biarlah mereka yang senantiasa hidup dalam nilai seperti itu. Jangan kita yang lalu terpengaruh
yakinkan pasti bahwa saudara-saudara akan mendiami kota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya sedikit memberi ilustrasi, saudara-saudara. Kalau hanya iman yang dapat menyelamatkan dan bukan perbuatan baik. Begini ceritanya. Ketika suatu saat di perjalanan dalam berkendara, saya mengendarai satu unit motor. Ternyata saya diperhadapkan dengan adanya tertib lalu lintas. Saya rupanya menerobos, katakanlah pelanggaran lampu merah. Lalu saya dikejar oleh polisi, menilang saya. Saudara ditilang karena melanggar hukum. Atau dalam bahasa hidup manusia, saudara berdosa karena melanggar. Ditetapkan dalam tilang itu saya harus menghadap ke pengadilan untuk menjalani proses. Ini saya ditilang hari Senin. Kemudian dalam menanti persidangan hari Sabtu. Mulai hari Selasa saya mulai berbuat baik. Membantu orang panti. Hari Rabu saya membagi-bagikan sesuatu bagi orang miskin. Pokoknya dari hari Selasa sampai hari Jumat saya berbuat baik sedemikian rupa. Harapan saya supaya perbuatan baik itu dapat menebus salah saya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetap harus dijalani persidangan. Bukan perbuatan baik itu yang akan menyelamatkan saudara-saudara. Sidang tetap akan berjalan dan ketika saudara bersalah tetap akan divonis bahwa saudara bersalah. Tetapi di dalam Yesus kita menikmati penebusan secara cuma-cuma. Karena itu saudara-saudara jangan sampai di tengah-tengah kehidupan ini kita terpengaruh. Mari kita terus menjalani kehidupan dalam prinsip iman yang tegar, kokoh, tidak diombang-ambingkan oleh angin ngacak. Bapak Ibu yang kekasih, keluarga pada kesempatan ini akan menghantarkan jenazah. Jenazah almarhum orang tua kekasih ke tanah Toraja. Sebagai perbuatan baik, tetapi bukan dan tidak diyakini sebagai menghantarkan orang tua menuju kota surgawi. Itu berarti kita harus pahami di Kendari, di Toraja dimakamkan bukan yang penting, tetapi kita harus meyakini bahwa orang tua dihantarkan ke Toraja dalam rangkaian memenuhi janji yang Tuhan sudah karuniakan. Masuk dan menikmati kota surga yang juga semua kita nantikan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Amin.